Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kita lanjutkan materi kita pada pelajaran akidah ya kelas 6. Terakhir kita beribadah sudah, syarat diterimanya ibadah juga sudah ya. Doa berlindung dari syirik ya. Sudah. Evaluasi sebenarnya ya. Baik. Perhatikan dulu. Ada bab yang mungkin Ustaz akan ulang karena ini penting ya. Ini penting. Yaitu tentang syarat diterimanya ibadah. Ya. Baik. Evaluasi sudah kalian kerjakan, tinggal nanti simak videonya dan tidak usah mengerjakan evaluasi. Baik, pelajaran ke-10 syarat diterimanya ibadah. Ya, ada bab penting nanti insya Allah saya akan ulang tentang kesyirikan juga karena itu penting, jadi kalian harus sampai paham ya. Syarat diterimanya ibadah. Ingat, dalam 24 jam yang kita lakukan dari ibadah-ibadah ya, kalian ada tahsin, ada tahfidz, ada sedekah, ada yang sholat duha, ada yang lain-lain sebagai macamnya ya. Ada yang membantu orang tua, ya, ada yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semua itu tentu dengan keinginan kita supaya Allah menerima ibadah kita. Ya, kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara beriman kepada bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Harus terpenuhi 2 syarat. Ingat, hanya 2. Ya, enggak banyak. Hanya 2 syarat bagaimana agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlas. Ya, ikhlas ibadahnya itu karena Allah. Kita mau sholat, kita mau ngaji bukan semata-mata karena jadwal pelajarannya kita ngaji, bukan. Tapi kita ngaji karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Kan ya. Kita sholat duha semata-mata karena diberitakan Allah dan Rasulnya untuk bersedekah setiap hari terhadap persendian-persendian kita yang jumlahnya lebih dari 200 dan itu bisa diganti dengan sholat duha. Itu kita niatkan seperti itu. Ikhlas karena Allah, bukan karena saya sholat duha soalnya disuruh sama orang tua saya. Ya, awalnya disuruh, 2 kali disuruh, 3 kali gak perlu disuruh, sudah jalan sendiri. Ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya, ad-dina hunafa, ya. Agama yang lurus. Maksudnya adalah kita diperintahkan oleh Allah di setiap ibadah kita sekecil dan sebesar apapun murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mau umroh, kita mau haji bukan karena mau dipanggil Pak Haji, mungkin Pak Umroh misalkan, ya. Tapi karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi haji itu rukun Islam kita. Jelas, ya. Kita nggak boleh dipuji atas apa-apa yang diwajibkan atas kita. Kalian sholat, ya kalian sholat terus dipuji terus kalian senang. Ya harusnya biasa saja. Kenapa? Kewajiban kalian. Ya. Jadi hati-hati. Ya, sebuah kewajiban tidak perlu dipuji. Yang hebat tuh kalau dia nggak diwajibkan terus dia mengerjakan, itu hebat. Kewajiban memang sudah kewajiban dia. Ya. Ada orang bangun sholat malam misalkan. Ya hebat. Kenapa? Ya nggak wajib bagi dia sebetulnya. Dia bisa tidur aja, tapi dia bangun, dia sholat malam, itu yang hebat. Ya. Dia sedang tidak ada uang, tapi dia infakkan pada orang yang membutuhkan. Ya, dia hebat dalam hal ini. Kenapa?
dia bisa membantu orang lain di saat dia kondisinya kesulitan. Ya, baik. Yang kedua yaitu ittiba Rasul, ya, yaitu mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah kita. Ingat, tujuan adanya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi tidak lain dan tidak bukan adalah supaya diikuti oleh kaumnya, supaya diikuti oleh manusia. Ya, percuma kalau Rasulullah ada tapi kitanya masih ibadah seenaknya kita sendiri, semaunya kita sendiri. Terus buat apa ada Al-Quran, buat apa ada Rasulullah sebagai yang menjelaskan Al-Quran kalau kita masing-masing masih ibadahnya masih seenaknya sendiri. Sholat, misalkan sholat duhur karena lagi capek 2 rakaat aja deh. Sholat duhur karena sholat subuh karena lagi seger banget ya, baru bangun tidur sudah saya sholat subuhnya 4 rakaat, nanti duhurnya tapi 2. Itu seenaknya sendiri dan gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ya walaupun dia ikhlas ya, tapi tidak mencontoh Rasulullah dalam ibadah. Ibadah Rasulullah duhur berapa rakaat, subuh berapa rakaat, maghrib berapa, isya berapa, asar berapa, sudah ada semua dari Rasulullah. Ya, contoh lain Rasulullah berkurban. Rasulullah berkurban dengan kambing, ya, atau dengan sapi misalkan. Terus ada orang kurban dengan kuda. Itu kurban jauh lebih mahal dari kambing maupun sapi. Tapi masalahnya Rasulullah nggak mencontohkan kurban dengan kuda, jadi nggak diterima oleh Rasulullah SAW. Ada orang puasa Rasulullah dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ya, dari subuh sampai azan maghrib, terbenamnya matahari lah gampangannya ya. Lalu ada orang puasa dari jam 3 malam sampai jam 9 malam misalkan, hingga diterima walaupun puasanya lebih panjang, bukan lebih hebat lagi, tapi malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena tidak mencontoh Rasulullah SAW dalam ibadah. Ya, kalian membaca Quran, lihat contohnya Rasulullah kalau membaca Quran ngapain dulu, kalau sudah selesai ngapain. Ya, lihat contoh Rasulullah misalkan dalam sholat tarawih seperti apa beliau contohnya, terus diikuti semua. Ya, tata cara makan beliau, ya, terutama tata cara ibadah ya. Tata cara ibadah kita wajib mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perkara-perkara yang lainnya juga perkara yang mubah ya, karena semua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah baik ya, karena beliau adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tambahan dari Ustadz tentang syarat diterimanya ibadah. Baik, evaluasi tidak usah dikerjakan karena kalian sudah ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.